Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Ulafita Ahdali. Di sini saya akan membacakan 3 hadis. Yang pertama mengenai kewajiban belajar, tentang perintah menuntut ilmu. Berikut hadisnya. An Ibnu Mas'udin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allumul ilma wa 'allimuhu nas, ta'allumul fara'id wa 'allimuhu nas, ta'allumul Qur'an wa 'allimuhu nas, fa innal maqbudun wal ilmu sayuntaqasu wa tadharul fitanu hatta yakhtalifasnani fi faridatin la yajidani ahadan yafsulu bainahuma. Yang artinya, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, tututlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tututlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya ini akan mati, ilmu akan berkurang, dan cobaan akan semakin banyak, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang mengenai suatu kewajiban. Mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikannya. Hadis riwayat Adz-Dzarimi, Ad-Dzurqutni, Al-Baihaqi. Yang kedua mengenai media pendidikan Islam, tentang media hidung. Berikut hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala jabhati wa asara biyadihi ala anfaihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini wala nafita syaba wa sa'ar. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan melakukan sujud dengan anggota sujud kening. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya menunjuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung jari dari kedua kaki, dan tidak ada yang menghalangi, yaitu rambut atau pakaian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga mengenai materi pendidikan Islam, tentang akidah. Berikut hadisnya. An Umar bin Al-Khattab qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin iddala alaina rajulun syadidun bayadu syab sadidu sawadi syari la yura asaru safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fastada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadda'a kaffai ila fakhdayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalat wa tutiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabilan. Qala sadaqta. Qala fa ajabna law yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fakhbirni anil iman. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa sarrihi. Qala sadaqta. Qala akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, Umar bin Al-Khattab meriwayatkan, pada suatu hari ketika kami berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, yang sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya tanda-tanda dalam perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lalu menyandarkan kedua lututnya di atas lutut beliau dan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Laki-laki itu berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang
Islam? Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Beliau berkata, engkau benar. Umar meneruskan, kami tercengang melihatnya. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Selanjutnya laki-laki itu bertanya, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, iman adalah pengakuan bahwa keyakinan kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan qadar baik dan buruk. Laki-laki itu menjawab, engkau benar. Lalu berkata, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka rasakan bahwa dia melihatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.